gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku, dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua dimanapun berada pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan waktu kita untuk mengikuti ibadah online tengah minggu pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kemurahan kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami. Sekarang kami tiba saatnya Tuhan untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau yang berkarya, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh sungguh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, setiap kami boleh mengalami pemulihan apapun kondisi dan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau buka ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Yes. Biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi sungguh kita anak-anak Tuhan boleh merasakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya bacakan pengumuman kita di sepanjang minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah online tengah minggu setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Boleh Bapak Ibu ikutin di channel YouTube GKKD Jakarta Utara. Pengumuman yang kedua, ada doa online setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudari semua ikutin di Facebook GKKD Jakarta Utara. Pengumuman yang ketiga, setiap persembahan boleh Bapak Ibu transfer ke nomor rekening yang tertera di layar handphone atau TV Bapak Ibu, saudara-saudari semua atas nama Kak Jumeni. Demikian pengumuman di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Yes Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, menyiapkan hati kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Karena kami sungguh sangat percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yes. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lebih lagi katakan ajaib. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan Tuhan. Yes. Indonesia sanggup Tuhan pulihkan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Amin. Selamanya. Shalom, selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi. Apa kabarnya? Saya berharap luar biasa, sehat-sehat selalu ya. Kalaupun kurang sehat, bilang dalam nama Yesus aku sembuh. Amin. Luar biasa ya. Saya bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Sebelum kita masuk dalam firman, renungan, saya mau ajak semua kita di tempat ini dimanapun, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sini berada, mungkin dimanapun di rumah atau di kamar atau di perjalanan tempat kerja, kita mau berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami malam hari ini kami mau share kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah COVID ini kami membutuhkan lebih daripada apa yang kami ingin rindukan, yaitu pengertian, pengenalan dan kasih Tuhan atas setiap kami, sehingga kami tetap kuat dalam iman dan tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi saudara-saudara kami yang di dalam yang melihat, yang menonton online ini Tuhan, ibadah online. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, saudaraku yang kekasih, sebulan ini kita akan mempunyai satu tema, yaitu kuasa dari menabur ya. Menabur artinya memberi dan memberi ya. Nah, saudaraku yang kasih, saya waktu pertama itu ya, waktu saya bertobat gitu ya, saya benar-benar apa yang saya punya saya lakukan yang terbaik. Kadangkala kalau dibilang kayak kok nggak memperhatikan dirinya dan sebagainya gitu ya. Bahkan keluarga saya juga mempertanyakan, kamu ini punya masa depan, maksudnya kamu jangan terlalu memperhatikan orang lain, jangan terlalu melayani, kamu juga harus memperhatikan diri sendiri ya. Bagaimana kamu bisa memberkati, melayani sementara kamu aja belum punya apa-apa? Nah begitu kan, kurang lebih seperti itu. Tapi saya senyum, tapi saya rasakan bagaimana saya
alami seperti itu karena memang cinta Tuhan itu yang luar biasa. Nah, tema kita malam hari ini yaitu adalah mana yang lebih dulu kita melayani, mengasihi atau memberi dibandingkan kita diberi dulu atau dilayani dulu. Nah ya, sekali lagi mana yang lebih dulu kita memberi atau kita diberi dulu. Ya, ini suatu tema yang seringkali kita bertanya seperti itu ya. Kadangkala kita juga mau melayani, tapi gimana ya, saya belum punya apa dan saya tidak punya apa, bagaimana saya bisa melayani atau memberi kepada orang lain seperti itu. Saya harus mempunyai sesuatu dulu seperti itu ya. Atau ada juga yang ya saya udah ngelayan aja deh begitu. Tapi sisi yang lain karena barangkali dia melayani atau memberi, memberkati ya dengan tanpa satu yang dari Tuhan ya, akhirnya dia kecewa begitu ya. Dia kecewa barangkali karena dia tidak mendapat satu balasan yang baik ya. Dia memberi tapi kok nggak balasan yang baik gitu kan. Kok seperti ini saya sudah melakukan sesuatu, kok seperti ini orang itu tidak ada terima kasih, orang itu nggak begini dan sebagainya gitu ya. Posisi yang itu yang lain gitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih itu dalam Tuhan ya, mari kita lihat lebih dulu ya, siapakah Tuhan. Sebelum kita menjadi seperti apa dan melakukan seperti apa, kita melihat dulu Sang Pencipta kita ya. Nah, kita melihat bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah ya. Kejadian 1 ayat 26. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Artinya ada karakter-karakter yang benih-benih karakter ilahi ya. Ada kemampuan-kemampuan ilahi ya. Waktu ketika Adam dan Hawa mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka luar biasa dalam Tuhan, karakter ilahi dan semuanya mereka dapati ya. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka perlahan-lahan karakter-karakter ilahi walaupun mungkin ada masih sedikit gitu ya, ada kecenderungan sebagai manusia gitu ya, saling mengasihi gitu ya, tapi tetap digerus oleh karena dosa ya, sehingga dia karakter ilahi yang seharusnya dia alami dan dia lakukan kepada sesama terhilang seperti itu. Semua egois, semua ingin mementingkan diri sendiri, semua ingin dan segala sesuatu yang dilakukan ingin mendapatkan sesuatu juga, ingin untuk dirinya sendiri. Itulah karakter dosa. Itulah karakter yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa Allah yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah ya. Karakter ilahi, salah satu karakter ilahi Allah adalah mengasihi ya. To love ya. Allah itu kasih. Itu yang tergambar dalam 1 Yohanes 4. Ya, Allah itu kasih, ya. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Dia, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, ya. Jadi Allah adalah kasih. Orang yang mengenal Allah maka dia mengasihi, mempunyai kasih, dan tentunya kasih ilahi, kasih daripada Tuhan. Nah, ya. Jadi orang yang mengerti, mengenal Allah dan mengalami satu pengertian yang benar dalam Allah ya. Ya, tapi kita melihat dulu saudaraku, banyak orang mengenal Allah, banyak orang tahu tentang Allah, tetapi sesungguhnya dia tidak mengenal Allah, ya. Mana mungkin Allah itu kan kasih, mana mungkin Allah senang kalau sesama manusia saling gontok-gontokan. Mana mungkin Allah senang kalau sesama manusia saling membunuh, saling mengejek, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Ya enggak? Enggak mungkin. Kenapa dia melakukan? Karena tidak mengenal Allah. Ya. Dia tidak mengenal Allahnya. Sehingga atau dia tahu Allah tapi dia tidak sungguh mengenal Allahnya, hanya dalam pikiran. Ya. Sehingga dia merasa kalau saya membunuh dia, mengejek, menghina dia,
Ya itulah kebenaran. Ya, ada sebagian mengatakan itu sebut kebenaran. Nah, kita melihat bahwa Allah itu kasih. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu bentuk kasih adalah perbuatan gitu. Ada perkata begini, kamu bisa mengasihi kamu mengasihi kalau tanpa perbuatan berarti kamu berbohong gitu ya. Ya, karena kasih harus dengan perbuatan begitu. Ya. Kasih harus ada tindakan, ada satu bukti, ada satu proof, ya, seperti itu ya. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada manusia, membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dari mana dia membuktikannya? Dengan menciptakan alam semesta, dengan memberikan hujan, itu bukan bentuk kasih, itu tanggung jawab. Itu adalah sesuatu daripada Tuhan untuk pemeliharaan, untuk ciptaannya, ya, pemeliharaan terhadap ciptaannya. Tetapi bentuk kasih bukan itu, bentuk kasih sesuatu yang mengorbankan, ya. Nah, apa bentuk kasih? Apa bukti bahwa Allah itu kasih kepada manusia? Karena manusia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Dia nggak mengerti lagi gimana taunya Allah mengasihi. Tapi kalau sewaktu sebelum manusia belum jatuh dalam dosa, dia tahu, oh Allah mengasihi. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia tahu bahwa Allah mengasihi. Karena apa? Bagaimana luar biasanya di sekelilingnya, begitu ada buah, ada makanan, semua baik, semua bisa didapati, ya. Binatang-binatang semua baik, ya. Nah, itu bentuk Allah kasih, ada perlindungan dan sebagainya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, mereka membuktikan bagaimana Allah itu benar kasih, ya. Nah, saudaraku, ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 3:16, kita mau mendasarkan. Mari kita lihat, saya percaya saudara-saudara tahu ya yang Yohanes 3:16. Mari kita baca. Katakan begini, ya, saya bacakan. Yohanes 3:16 dibilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah, benar, Allah mengasihi. Gimana caranya? Gimana bentuknya? Gimana buktinya gitu, ya? Dia buktikan sendiri. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu. Dia mau mati, dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia, yang dalam kemanusiaan dia mau menjadi korban untuk menebus manusia, menjadi korban untuk kita semua, saudara dan saya yang percaya pada Yesus, ya. Jadi Allah menyatakan kasihnya, berkatnya, ya, melalui anaknya. Sudah dibuktikan itu, ada buktinya gitu. Jadi kalau bilang ada orang Allah itu baik, apa buktinya? Nggak tahu. Buktinya itu dikasih hujan, itu bukan bukti Allah kasih, itu tanggung jawab Allah. Jadi sesuatu Allah yang mengasihi adalah sesuatu yang mengorbankan, itulah bentuk kasih. Nah, itu kita mau tahu dulu, saudaraku, ya, bahwa Allah kasih dan Tuhan ingin memulihkan hubungan kita yang dulu karakter ilahi itu sempat hancur. Kita ingin ego diri kita, tapi ketika kita percaya kepada Yesus dan Allah mengenal Allah, maka kasih itu ada dalam kita, mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami penebusan akan kasih Tuhan, ya. Kita mengalami menerima kasih itu, ya. Kasih yang luar biasa, keselamatan, pemulihan segala sesuatu, ya. Dan juga kesehatan Tuhan berikan juga, saudara, ya. Nah, jadi Tuhan bilang, ya, kalau kita kembali ke 1 Yohanes 4, ya, kita kembali kepada 1 Yohanes 4 tadi, katakan gini, ya, tidak ada seorang pun, ayat 12 ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kemudian di ayat yang lainnya, ya,
Ya. Ayat 10 sebelumnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Ya. Saudaraku yang kekasih, jika Allah mengasihi dan jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Artinya Allah lebih dulu mengasihi kita dengan membuktikan Yesus mati bagi hidup kita. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan hakku lagi, tapi Allah yang telah ada dalam diriku. Ya, hidup yang kuberikan adalah hidup bagi Kristus. Jadi Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu sebabnya ketika kita mengalami kasih Tuhan, maka kita akan mengalami juga dan kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita akan juga mengasihi sesama manusia. Kita akan memberi kepada orang lain, kita akan punya belas kasihan kepada manusia. Karena itu adalah kasih Tuhan. Ya. Itulah. Jadi Allah mengasihi kita dulu gitu. Baru kita mengalami kasih gitu. Namun di dalam perjalanannya kita, ya, dalam perjalanannya kita ada hal-hal yang dimana bentuk kasih itu Allah sudah menyatakan itu, gitu, ya. Artinya Allah sudah menyatakan bentuk kasih itu, misalnya apa? Dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Banyak hal tentang kasih itu, tentang memberi itu, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kasih ini. Nah, ketika kita mentaati apa yang Tuhan mau, kita sudah punya nih benih kasih daripada Tuhan. Tapi kita perlu dituntun. Allah ingin menuntun kita melalui Roh-Nya. Mana yang kita harus kasih dan mana yang harus kita beri, ya. Nah, jadi ketika kita dituntun oleh Roh-Nya, kita mengalami ketaatan akan firman. Kita taat apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus inginkan, kita lakukan. Nah, ya, dan kita lakukan. Jadi itulah dasar daripada kita mengasihi dan memberi itu, ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Gitu, ya. Ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, namun demikian, ya. Allah itu luar biasa baiknya, ya. Di dalam kita hidup dalam ketaatan kita memberi, mengasihi, ada janji Tuhan. Ada berkat, ada upah daripada ketaatan itu, saudara. Ya, artinya sebenarnya kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita taat pada firman Tuhan. Tetapi sisi yang lain, Tuhan katakan, aku akan memperhitungkan setiap apa yang kau lakukan. Ada janji, ada berkat Tuhan, ya, di dalam hidup kita, begitu, ya. Ada berkat. Ada sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, ya. Karena itu adalah ininya Tuhan, maunya Tuhan, ya. Ya. Ada berkat, bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Orang yang dipimpin oleh Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, ada berkat jasmani, rohani, dan juga ada berkat pemeliharaan akan Tuhan, ya. Ada berkat. Nah, itu sebabnya, ya, ini seperti circle gitu, ya. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ya, saudaraku, kita melihat dalam Matius, ya. Saya teringat di dalam Matius 13 ayat 12. Coba kita lihat, ya. Matius 13 ayat 12. Ya. Kata begini. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Artinya ketika dia mempunyai apa yang ada dalam dirinya, dia memberi, maka Tuhan tambahkan lagi. Semakin dia memberi, semakin ditambahkan lagi. Semakin dia memberi, semakin ditambahkan lagi. Tetapi ketika dia punya sesuatu, tetapi dia tidak memberi, ya, maka akan diambil, gitu. Ya, jadi Tuhan, ya, itu ada janji Tuhan. Ketika kita
mempunyai dan kita akan diberi. Apa sih yang kita punyai? Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, maka semua kita punyai. Kehidupan roh, fisik, pikiran, tenaga, ya, bahkan uang juga itu. Jadi bukan saja materi, tetapi non materi juga itu kita punyai. Kekuasaan kita punyai, saudara. Jadi ketika kita melakukan untuk apa yang Tuhan mau, maka Tuhan tambahkan. Tapi kita memberi lagi, Tuhan tambahkan, kita memberi lagi, Tuhan tambahkan. Dan ketika kita dapat memberi itu, kita memberi lagi. Ketika kita dapat, kita memberi lagi. Wow, luar biasa, ya. Dan ada pemeliharaan Tuhan. Nah, saudaraku, ini janji Tuhan, ya. Jadi yang pertama itu adalah karena Tuhan lebih dulu mengasihi, kita mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan memberkati kita juga, Tuhan ya berikan, tambahkan lagi. Nah, saudaraku, tetapi satu hal ya, 2 Korintus 9 dibilang begini. Coba saya nanti kita melihat ya. 2 Korintus 9. Ini bukan 2 Korintus 9 ya, saudara. Ayat 6. Ini kita udah pernah dengar ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah, ayat 7-nya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Ya, orang Tuhan, ketika kita memberi, Tuhan bilang, ketika kita memberi, sebenarnya kita sudah menabur, gitu ya, menabur. Dan ketika kita menabur akan menuai. Tapi ketika kita menahan apa yang Tuhan ada dalam kita, sekali lagi bukan hanya materi ya, kepintaran, talenta kita ya, hobi dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan, bahkan menuai. Tetapi cara memberinya itu dengan cara yang benar, yaitu apa? Supaya kita memberi dengan sungguh, kerelaan hati, kesungguhan kita ya. Dan jangan dengan sedih hati. Sedih hati itu kayak gimana ya? Kalau kita orang Israel gitu ya, pada saat itu sering bersungut-sungut. Kita memberi tapi bersungut-sungut, nggak bisa gitu ya. Dengan tanpa bersedih dan sukacita, dan bukan karena paksaan. Karena ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan karena dipaksa ya, atau kadang-kala kalau kamu nggak memberi, kamu nggak diberkati, nggak bisa begitu ya. Itu karena paksa ya. Kalau kamu nggak memberi perpuluhan, kamu tidak diberkati, nggak bisa begitu ya. Kita melakukan sesuatu itu karena sukacita, karena Tuhan ya, Tuhan yang memberikan ya. Nah, ada beberapa hal yang kita belajar cara pembelian yang salah ya. Seringkali kita tanpa disadari, kenapa kita kita memberi kok nggak ada sesuatu gitu, kok nggak ditambahkan gitu ya. Nah, ini kita harus melihat dulu ya. Pertama, kita harus melihat bahwa kita memberi karena kita mengasihi, mencintai Tuhan gitu ya. Yang kedua, jangan kita memberi itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memelihara hidup kita, anaknya gitu. Jadi nggak usah takut ya. Tentu juga saudaraku, dia harus dipimpin dengan roh ya. Dalam memberi itu pimpin dengan roh ya. Jangan kita memberi tapi tujuannya nggak benar, kita habis segala macam. Ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima, ada saatnya kita juga menabung misalnya gitu, ada saatnya kita beristirahat ya, seperti itu. Nah, saudaraku, jangan sampai kita memberi karena untuk berkat. Berarti motivasi kita adalah untuk berkat, bukan untuk mencintai Tuhan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, jangankan kita memberi supaya dilihat orang. Tuhan bilang kalau kamu memberi dilihat orang, maka kamu sudah mendapat upahnya dari orang itu, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi dapat berkat dari Tuhan. Kemudian jangan kita memberi untuk mendapat balasan, ya. Atau kok ini saya kasih nggak ada terima kasihnya, nggak ada, ya sudah gitu ya. Walaupun bagian kita, kalau kita diberi, kita juga harus menghormati. Kita harus mengucap terima kasih. Itulah sebagai anak Tuhan. Jangan kalau ada orang yang memberi kepada kita tidak ada tanda terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih. Itulah sebagai anak Tuhan. Kemudian jangan kita
mempunyai dulu baru dibeli gitu. Sebenarnya kita udah punya gitu. Kadang kita nggak tahu, kita udah punya, ya beri, tapi kita tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Terus ada lagi ya, jangan kita memberi yang tidak kita punya gitu, yang kita ada gitu saudara. Jadi kita nggak punya nih, harus sampai memberi. Akhirnya kita jual barang kita, kita minjem orang, kita curi, itu nggak benar gitu ya. Jadi apa yang kita ada kita punya gitu, jangan yang nggak kita punya gitu. Amin. Ya jadi itu saudaraku. Nah, bagaimana kita memberi itu ya? Nama kepada Tuhan tentu ya, dengan hati yang bersyukur, menyembah, memuliakan melalui tubuh, jiwa, roh kita. Kita memberi kepada Tuhan, kita menabur kepada Tuhan. Kemudian melalui pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Ya dalam satu gereja, kita satu dalam satu komunitas, kita menjadi berkat, membawa jiwa, itu memberi juga saudara. Fisik kita, dan bahkan uang kita, bahkan kalau kita naik motor, bensin kita dan sebagainya, bahkan kita membayari juga kadang-kala ya. Nah, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga apalagi, yaitu untuk sesama. Kita harus mengasihi sesama, mengasihi orang yang miskin, mengasihi orang yang tidak mampu. Itu kehendak Tuhan ya. Dan apalagi kita memberi, yaitu untuk pekerjaan Tuhan. Tadi sudah ya, tadi untuk dalam rumah, dalam pelayanan ada pekerjaan Tuhan ya. Nah, kita saudara, kita ada GKKD Center. Nah, kalau itu Tuhan berikan, beri aja, nggak usah takut. Kalau ada pemimpin bilang, kata sebeli tabur GKKD Center, berikan. Pasti Tuhan berkati ya. Nggak usah pikir, saya nggak punya, berapapun yang ada, apa yang ada dalam dirimu ya. Kemudian juga jangan lupa kepada keluarga. Jangan kita orang lain kita beri, keluarga menderita begitu ya. Kita juga harus jangan lupa kasih sama keluarga. Itu harus yang utama juga saudara. Jadi itu saja firman itu bagi kita semua supaya kita mengerti kita memberi itu ya, dan kita memberi karena kasih Tuhan lebih dahulu pada kita. Karena kita memberi bukan karena kita mendapat upah, tetapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Walaupun demikian Tuhan memberikan upah kepada kita. Dan apa yang kita memberi maka akan ditambahkan lagi, ditambahkan. Walaupun demikian kita harus memberi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita memberi dengan ketaatan. Jangan memberi dengan apa yang Tuhan tidak mau ya. Kalau itu Tuhan mau melalui gerejanya, saya katakan Tuhan memberkatimu. Pemimpinmu, pembimbingmu, penatuamu, gembalamu mengatakan, ayo kita ada sesuatu, ayo kita sama-sama beri, jangan takut. Walaupun seberapapun yang kamu punya ya, baik tenaga, pikiran, uang, materi, beri, jangan takut ya. Pasti Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Berkat Tuhan akan tercurah. Jangan takut ya. Namun demikian juga tetap ada hikmat saudara dalam hal memberi. Kita juga harus ada keseimbangan juga. Kita juga harus diberi istirahat. Kita juga harus menabung kalau kita punya uang. Kita juga harus mensisipkan untuk hal-hal yang lain seperti itu ya. Amin. Baik, saya kira itu aja firman Tuhan bagi kita ya. Bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita harus mengasihi orang lain. Karena dalam mengasihi tentu itu ada pemeliharaan. Tentu ada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Amin. Mari kita tutup dan kita mau berdoa. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, mungkin saudaraku yang ada di menonton bersama-sama, mungkin saudaraku mengatakan, Tuhan kok saya tidak ada satu terobosan dalam secara roh, atau secara jasmani, atau secara tubuh, atau secara materi usaha. Saudaraku, ada dua hal ya yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan ingin memproses saudara ya, ingin memproses motivasi. Yang kedua ya, mungkin saudara selama ini salah dalam hal memberi ya. Jadi mari datang kepada Tuhan. Kalau saudaraku yang susah sekarang, saya mau kasih tahu,
terimalah Tuhan, mengerti dan mengenallah Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau segala kelimpahan dalam hidupmu. Ya, kalau engkau belum mengenal Tuhan pada malam hari ini, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengerti siapa Tuhan itu, dan mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan, pengampunan, ikutin doa saya, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Ya, katakan, mari berdoa bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau Tuhan yang mengasihi. Ampuni dosa saya, dan saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih saya sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin ada pergumulan di dalam pekerjaannya, yang belum dapat kerja. Aku berdoa supaya Tuhan membuka jalan pekerjaan Tuhan. Yang mungkin juga ada yang sakit, kami katakan dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Yang mungkin juga ada pergumulan dalam pribadinya, mungkin pergumulan usaha, mungkin pergumulan di dalam pergaulan muda-mudi, mungkin pergumulan di dalam mencari teman hidup, jodoh. Aku berdoa, Engkau lebih tahu daripada kami semua. Engkau lebih tahu apa yang Kau bisa lakukan, Kau berikan Tuhan. Engkau berkati, bukakan Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang mengalami persoalan keuangan Tuhan, bukakan Tuhan. Engkau singkapkan Tuhan, sehingga dia punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Bapa. Dan tidak ada lagi kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupnya, karena Tuhan sudah memelihara hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Berkati setiap kami semua, berikan kami hati yang memberi, berikan kami hati yang mengasihi, tapi juga berikan kami hati yang mentaati apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Ajari kami Tuhan untuk taat memberi apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Salam. Tuhan Yesus berkati.